Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idi Sri Mulyani dengan NIM B1B1210118 dari kelas Filsafat jam 7, ruang 2, dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang sudah saya dapatkan selama 1 semester ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pengantar filsafat dengan dosen pengampu Bapak Michel Lega, SIP MIP. Di sini materi yang saya akan bahas yang pertama yaitu pengertian filsafat, yang kedua hubungan ilmu pengetahuan, filsafat dan agama, yang ketiga epistemologi, dan yang keempat ontologi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Philosophia berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat ditinjau dari segi praktis. Filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat berarti berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam atau sungguh-sungguh. Kriteria seseorang dikatakan sebagai filsuf adalah yang pertama sebagai orang yang berilmu, yang kedua sebagai orang yang berjiwa tenang. Pengertian filsafat ditinjau dari segi umum. Filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mencari apa hakikat atau sari atau inti dari segala sesuatu yang ada ini. Tokoh-tokoh filsafat yaitu yang pertama Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Definisi filsafat menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Definisi filsafat menurut saya sendiri, filsafat adalah mencoba untuk mencari, menyelidiki, dan mengetahui apa hakikat sebenarnya segala sesuatu yang ada ini. Objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Objek material filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan non-material. Objek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, seperti alam semesta, masalah hidup, dan masalah manusia. Sedangkan non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis, seperti pemikiran, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Yang kedua, objek formal. Objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan penyelidikan yang mendalam. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat yang pertama yaitu komprehensif atau menyeluruh. Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang luas, tak membatasi diri, dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Yang kedua, mendasar atau radikal. Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensi sampai hakikat sesuatu. Yang ketiga, konseptual. Berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuatu sesuai dengan kaidah berpikir logis, dan konsisten artinya tak mengandung kontradiksi. Materi yang kedua yaitu hubungan ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Baik, di sini apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman empiris, kesadaran yang logis, informasi, dan sebagainya. Tingkat pengetahuan.
Tingkat pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan biasa yaitu tidak memandang betul-betul sebab-sebabnya, tidak menyelidiki objek sampai habis, tak bermetode dan tak bersistem. Biasanya berdasarkan pada pengalaman dan indrawi. Contohnya, air bisa untuk menyiram bunga. Apabila musim kemarau, sawah akan kering. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan adalah mementingkan sebab-sebab, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya, bermetode dan bersistem. Ilmu pengetahuan. Ilmu adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian, hukum, tentang hal ihwal yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan dengan kebenaran melalui riset. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Yang kedua, keduanya memiliki metode dan sistem. Yang ketiga, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai habis-habisan. Yang keempat, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau pertalian yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia akan kebenaran atau objektivitas, akan pengetahuan yang lebih mendalam yang mengasas. Perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, objek filsafat umum, yaitu segala sesuatu yang ada. Sedangkan objek ilmu pengetahuan, khusus pada disiplin ini. Yang kedua, objek formal, tidak terpisah-pisah, mendalam dan mengasas. Sedangkan objek formalnya, ilmu pengetahuan, terpisah-pisah dan abstrak dengan peninjauan teknis. Yang ketiga, filsafat, kegunaan ilmu filsafat timbul dari nilainya. Filsafat menentukan tujuan hidup, sedangkan ilmu pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan dinilai dari kegunaannya, ilmu untuk menentukan sarana untuk hidup. Yang keempat, filsafat membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam, berdasarkan kepada eksplisitatis dari apa yang terkandung dari pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan bersifat diskursif, menguraikan secara logis pengetahuan yang menemukan pengertian logis. Yang kelima, filsafat membawa kepada suatu misteri yang tak dapat dipecahkan dengan sekaligus. Sedangkan ilmu pengetahuan, pemecahan suatu problem dapat membawa kepada persoalan-persoalan baru. Yang keenam, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, mendalam dan mutlak mengasas. Sedangkan ilmu pengetahuan menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, dan yang lebih sekunder. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat dan ilmu pengetahuan keduanya menggunakan metode reflective thinking di dalam menghadapi fakta-fakta dunia baru. Yang kedua, filsafat dan ilmu pengetahuan menunjukkan sikap kritis dan terbuka, serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenaran. Yang ketiga, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Yang keempat, ilmu memberikan filsafat sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual, serta esensi bagi pemikiran filsafat. Selanjutnya, peran filsafat dan agama. Peran filsafat terhadap agama adalah meluruskan filsafat yang spekulatif, kebenaran mutlak yang ada pada agama. Peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Jalinan filsafat, agama, dan ilmu. Titik persamaan sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode masing-masing. Perbedaan, ilmu dan filsafat bersumber dari akal, budi, dan rasio manusia dalam bentuk pengalaman dan penyelidikan, sedangkan agama bersumber dari wahyu. Materi yang ketiga yaitu epistemologi.
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, logos berarti ilmu. Epistemologi sering disebut dengan filsafat pengetahuan atau teori tentang pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dasar, asal mula, atau sumber struktur dan syarat sahnya dari pengetahuan. Yang membahas masalah, yang pertama, apakah pengetahuan itu, dari mana asalnya, apakah sumber-sumber pengetahuan itu, dari mana pengetahuan yang benar. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, aliran empirisme. Sumber pengetahuan yang utama adalah pengalaman indrawi manusia. Yang kedua, aliran rasionalisme, memberi tekanan pada akal sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, ilmu wahyu. Intuisi yaitu ilmu yang bersumber Tuhan, seperti ilmu ketahuitan, keimanan, dan kewahyuan. Metode ilmu pengetahuan. Yang pertama, metode deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang abstrak kepada yang konkret atau dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Contoh dari silogisme yaitu premis mayor, semua korupsi tidak disenangi. Premis minor, sebagian pejabat korupsi. Dapat ditarik kesimpulan, sebagian pejabat tidak disenangi. Yang kedua yaitu metode induktif. Dimulai dari bukti-bukti yang khusus, di atas dasar bukti-bukti yang khusus itu ditarik kesimpulannya yang bersifat umum. Ciri-ciri pengetahuan ilmiah yang pertama objektif, artinya bebas dan dari penilaian yang bersifat subjektif dan kebenarannya didukung oleh bukti-bukti. Yang kedua rasional, artinya sesuai dengan logika atau aturan penalaran. Yang ketiga sistematis, artinya dilakukan dan disusun secara teratur dan sesuai dengan teori-teori. Yang keempat generalisasi, artinya pengetahuan itu dapat diterapkan pada fenomena lain, bukan hanya pada objek tertentu. Kebenaran ilmu pengetahuan, yang pertama teori korespondensif atau teori persesuaian, yaitu persesuaian antara pengetahuan kita dengan objek pengetahuan. Artinya, apa yang kita ketahui itu cocok dengan kenyataan. Yang kedua, teori konsistensi atau koherensi. Artinya, menentukan atau menggunakan kriteria untuk mencari kebenaran itu. Yang ketiga, teori pragmatik. Artinya, dapat dikatakan benar apabila teori itu berlaku, dapat digunakan dan berguna. Yang keempat, teori kebenaran wahyu. Teori ini datangnya dari Tuhan yang bersifat mutlak atau absolut. Teori yang terakhir yaitu ontologi. Ontologi berasal dari kata onta dan logia. Onta yang berarti segala sesuatu yang ada, dan logia yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Pertanyaan dalam ontologi yaitu, apakah HP itu ada? Apakah negara itu? Dalam ontologi, untuk mencapai hal yang ada terdapat dua kajian. Yang pertama, yang ada dan yang tiada. Yang kedua, kenyataan dan kenampakan. Pandangan dalam keberadaan. Pandangan dalam keberadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitatif. Yang kedua, yaitu mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang terdiri dari monisme, yaitu substansi yang tidak dapat diketahui, dualisme, dunia indrawi dan dunia ide, dan pluralisme. Yang kedua, keberadaan dipandang dari segi sifat atau kualitas. Mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu.
yaitu yang terdiri dari spiritualisme dan materialisme. Baik, itulah pemahaman materi yang saya dapatkan di mata kuliah pengantar filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.